Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo sahabat belajar di Spenba, kembali lagi bersama saya Imade Sumbardana. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Ibu Suciati Diar selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bangli seputar pencegahan bullying. Teman-teman di Spenba, apakah kalian tahu apa itu bullying dan cara-cara pencegahannya? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Pagi Ibu. Selamat pagi Adik. Ya. Terima kasih atas sebelumnya kami ucapkan Ya, atas sama-sama. kesediaan Ibu hadir di acara ngopi kali ini dan berbincang sejenak seputar pencegahan bullying. Nah, mungkin ada pertanyaan yang apa yang Ibu ketahui tentang bullying? Jadi bullying itu sebetulnya akhir-akhir ini kan ada banyak kasus sebetulnya. Ya, marak-marak terjadi ya. Sedang marak-maraknya ada bahkan viral itu. Jadi Ibu selaku Ketua GUW Kabupaten Bangli jadi bekerja sama artinya dengan pemerintah turut prihatin juga bahwasanya karena GUW bagian dari pemerintah Kabupaten Bangli, tentunya Ibu prihatin melihat kasus-kasus akhir-akhir ini terkait dengan bullying, sehingga Ibu sebagai organisasi wanita di Kabupaten Bangli tentu begitu prihatinnya, terketuk hati untuk melakukan pencegahan tentunya terkait dengan bullying. Yang tentunya harapannya tidak ada bullying, yang intinya di Kabupaten Bangli ini tidak nihil bullying itu intinya. Jadi maka dari itu Ibu berusaha untuk mencegahnya begitu. Untuk berusaha untuk mencegahnya melalui sosialisasi, melalui sosialisasi terkait pencegahan bullying. Ya. Jadi sebetulnya yang ada bukan bullying saja, jadi terkait pencegahan bullying, pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini, dan juga pencegahan hamil pranikah. Begitu, karena begitu buruk dampak daripada kasus bullying, pernikahan dini, dan juga hamil pranikah. Oh, dampak buruknya itu seperti dampak buruknya itu banyak sekali sebetulnya. Misalkan kalau terjadi bullying di sekolah, misalkan terjadi bullying, otomatis anak-anak itu menjadi tidak aman, terpuruk, menjadi tidak nyaman juga di sekolah ketika anak-anak salah satu daripada teman-teman sekolah melakukan perundungan. Tentu akan tidak nyaman, mereka merasa tidak aman di sekolah tersebut sehingga mempengaruhi belajarnya di sekolah. Mereka akan merasa tidak nyaman, takut seperti itu. Itu salah satu contoh, dan banyak hal lagi, contoh-contoh lain yang mungkin tidak bisa diuraikan banyak di sini karena mengingat waktu kita sebentar ya. Dan apakah teknologi bisa menyakiti perasaan orang lain? Oh, tentu saja bisa. Misalkan seperti sekarang kasus itu kan bullyingnya bentuknya juga di medsos, bisa saja mereka saling caci maki di medsos, tentu akan membuat teman yang dibullying atau teman-temannya itu akan merasa sakit hati ketika mereka tidak terima dengan bullying. Maka dari itu kita patut mencegah seperti misalkan yang berbahasa yang sopan santun. Jadi ada aturan seperti apa kita harus berbicara di medsos. Jadi tidak semua bisa kita lakukan di medsos, karena kan medsos itu kita nggak bisa langsung lihat orangnya, tetapi mereka bisa saja dari membaca itu kok saya yang ini kan merasa diejek, misalnya tersindir begitu. Jadi bisa dikenakan sanksi juga ya, itu bisa. Jadi ada pasal-pasalnya, nanti bisa saja kena pasal berlapis ketika bullyingnya itu sudah mulai meningkat, misalkan sampai bisa sampai bunuh diri gitu ya. Oh ya, tentu kalau misalkan mereka merasa dibully dan mereka sakit hati, mereka merasa depresi. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa ketika merasa dibullying. Nah, tentunya ketika misalkan dibullying oleh teman-teman, lebih baik bercerita sama teman. Gimana sih baiknya, apa yang harus. Jadi jangan main hakim sendiri gitu. Barangkali kalau di tingkat sekolah ada guru BK yang bisa diajak bercerita begitu ya. Gimana sih baiknya saya ada begini-begini. Baik diutarakan daripada main hakim sendiri. Misalkan kita udah di bullying, kita pukulin dia, malah bukan kita yang kena. Ya, bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru dapat masalah lagi gitu. Dan kita bercerita dengan teman gitu, tapi kita harus jaga juga temannya. Betul. Ya bisa nggak mengerti perasaan kita gitu ya. Ya, jadi betul. Jadi menurut Ibu, apa sih pendapat Ibu tentang orang yang mengambil foto, video tanpa seizin itu kayak
Sebetulnya kalau mengambil foto yang normal-normal saja, dalam artian dia positif begitu ya, enggak masalah. Misalkan ibu dipoto enggak masalah. Kalau misalkan seperti sekarang ibu dipoto enggak masalah. Tetapi kalau misalkan dia mengambil foto tanpa sepengetahuan lalu disebar luaskan dengan ucapan dan kata-kata yang tidak sesuai, nah itu yang juga menjadi masalah begitu. Jadi harapan ibu tentunya dengan sosialisasi ini, anak-anak yang terpilih menjadi pesertanya adalah menjadi duta di sekolah dan dimanapun adik-adik yang mendapatkan dari narasumber penjelasan terkait dengan bullying akan menjadi dutanya, dan mereka akan menyebarkan kebaikan, tentu saling mengasihi, saling mencintai sesama. Gitu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana sih cara pencegahan bullying tersebut? Ya, ini salah satunya dengan pencegahan Ibu sosialisasi. Bisa saja kita semua bersosialisasi. Enggak boleh begitu. Contohnya, ayo kita saling mengasihi dengan cara makan bareng-bareng, bermain bareng. Jadi dari hati ke hati sehingga akan mencairkan suasana. Yang tadinya ada rasa sedikit barangkali saya agak jengkel, tetapi ketika diajak makan bersama-sama, ngopi barangkali bersama-sama seperti sekarang ini ada ngobrol gitu ya. Jadi seperti itu akan jadi cair dan tidak muncul lagi niat-niat untuk membuli. Intinya diasikkan gitu. Ya, diasikkan gitu ya. Oke, Bu, terima kasih ya Bu atas semua kedatangan Ibu di acara ngopi kali ini. Baik, terima kasih juga Ibu sudah difasilitasi di SMP 2 untuk waktunya diberikan. Ibu ganggu sedikit adik untuk pelajarannya, tetapi ini tentu juga bagus sekali untuk ke depan bisa adik menjadi dutanya, jadi role modelnya untuk terkait pencegahan bullying. Oke, baik. Oke, semangat ya adik ya, semangat. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih pagi. Nah, sahabat belajar di Wispen, Mbak, itulah tadi wawancara saya dengan Ibu Suciati Diar selaku Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bangli tentang pencegahan bullying. Sekarang sudah tahu kan apa itu bullying dan cara pencegahannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Imade Sumberana pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara ngopi berikutnya. Mari bersama atasi perundungan. Om Santi, 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 Santi.